Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Pramudita, jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswi dari Institut Manajemen Wiata Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas Etika dan Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Bambang Somantri Wijaya. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang filsafat, etika, dan komunikasi. Yang akan membawakan materi pokoknya yaitu pengertian etika, hubungan filsafat dan etika, perbedaan etika moral dan agama, lalu ada perbedaan etika dan estetika, ada perbedaan moral dan hukum, perbedaan etika dan agama, perbedaan etika dan moral, lalu yang terakhir yaitu unsur pokok dalam etika. Pembahasan pertama yaitu tentang etika. Apa sih etika? Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Ethos yang berarti tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, dan cara berpikir. Dalam istilah filsafat, ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan. Oke, lalu etika dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan akhlak, lalu ada nilai yang mengenai benar atau salah yang dibuat suatu golongan atau masyarakat. Lalu, apa sih tugas etika? Tugas etika yaitu mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Etika memberikan tugas bekal kepada manusia untuk mengambil sikap rasional terhadap suatu norma. Etika menjadi alat yang rasional. Lalu ada hubungan filsafat dan etika. Filsafat ialah seperangkat dan sikap-sikap, cita-cita, aspirasi, dan tujuan. Menurut Cindy Hook, pencari kebenaran suatu proses persoalan nilai-nilai kemanusiaan secara benar. Florence Cockholm mengidentifikasikan sejumlah orientasi nilai yang tampaknya berkaitan dengan masalah kehidupan dasar, yaitu 1. Manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan. Manusia menilai sifat, hakikat manusia sebagai baik. Lalu ada 3, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu. Lalu ada perbedaan etika dan estetika. Lalu ada perbedaan etika dan etiket. Persamaan etika dan etiket menyangkut tindakan perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Sementara itu ada beberapa perbedaan pokok. Etika menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak, sedangkan etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Lalu, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial, sementara itu, etika tidak memperhatikan orang lain. Lalu, ada etiket bersifat relatif. Etika juga bersifat lebih mutlak. Etiket hanya berlaku dalam segi lahiriah saja, sedangkan etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Lanjut, ada perbedaan moral dan hukum. Hukum lebih bersifat objektif karena hukum disusun dalam kitab undang-undang. Norma bersifat subjektif dan akibatnya yang sering diganggu oleh pertanyaan atau diskusi mengenai penjelasan tentang etis dan tidaknya. Hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja, sedangkan moralitas menyangkut batin seseorang. Sanksi hukum biasanya dapat dipasangkan, sedangkan sanksi moral satu-satunya adalah pada kenyataan bahwa hati nuraninya akan merasa tidak tenang. Lalu ada perbedaan etika dan agama. Perbedaan etika dan agama yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama menuntut seseorang untuk mendasari diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama dan etika sebaliknya, agama merupakan salah satu norma dalam etika. Keduanya berkaitan namun terpisahkan secara teoritis. Lalu ada perbedaan etika dan moral. Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk. Selain itu, etika lebih dikenal dengan kode etik. Moralitas yaitu sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruknya. Ada 2 kaidah dasar moral, yaitu kaidah sikap baik dan kaidah keadilan. Unsur pokok dalam etika.
ada beberapa unsur pokok dalam etika, yaitu ada kebebasan, ada tanggung jawab, ada hati nurani. Hati nurani itu penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi yang konkret. Lalu ada prinsip kesadaran moral. Lanjut, ada beberapa isme dalam etika, yaitu ada egoisme, ada deontologisme, ada utilitarianisme, dan ada pragmatisme. Lalu ada etika komunikasi. Etika komunikasi itu sangat penting bagi kita, bagi kehidupan sehari-hari kita. Etika komunikasi mencoba untuk mengelaborasi standar etis yang digunakan oleh komunikator dalam komunikan. Ada 7 perspektif etika komunikasi yang bisa dilihat dalam perspektif yang bersangkutan, yaitu ada perspektif politik, etika untuk mengembangkan kebiasaan ilmiah dalam praktek berkomunikasi. Lalu ada perspektif sifat manusia. Komunikasi adalah proses dialog dua arah. Jika tidak dua arah itu bukan disebut komunikasi. Lalu ada perspektif situasional adalah relevansi bagi setiap penilaian moral. Lalu ada perspektif religius. Kitab suci dipakai sebagai standar mengevaluasi etika komunikasi. Ada perspektif utilitarian untuk mengevaluasi cara komunikasi dapat dilihat dari kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Perspektif legal. Komunikasi yang legal sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.